Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yolanda, PP 1810242023. Saya dari kelompok 3 dengan mata kuliah Keanekaragaman Hayati dengan judul makalah Keanekaragaman Hayati Musuh Alami Hama pada Beberapa Tanaman. Next. Dapat kita ketahui bahwa hama adalah organisme yang menginfeksi tanaman dan merusaknya, sehingga mengakibatkan penurunan hasil pertanian, perkebunan maupun sayur-sayuran atau hortikultura. Infeksi hama dan penyakit secara meluas dapat menimbulkan kerugian yang amat besar. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya upaya pemberantasan terhadap hama ini. Salah satu pengendalian hama yang sering digunakan oleh masyarakat kita yaitu pestisida. Namun, dampak negatif dari penggunaan pestisida ini sangat merugikan kesehatan masyarakat dan juga lingkungan hidup yang semakin menonjol. Munculnya resistensi, resurgensi, dan peledakan hama sekunder dapat mengurangi keuntungan ekonomi pestisida. Dampak inilah yang mendorong berkembangnya pengelolaan hama terpadu atau PHT. Salah satu pengendalian hayati pada dasarnya adalah pengendalian serangga hama dengan cara biologi, yaitu dengan memanfaatkan musuh-musuh alaminya seperti predator, parasit, patogen. Oleh karena kemampuannya inilah yang mendapat membunuh sejak lama patogen ataupun musuh-musuh ataupun predator ataupun parasit yang digunakan dalam pengendalian hayati. Berikut ini adalah gambar-gambar vektor atau musuh-musuh alami serangga hama. Next. Pertama, kepik. Kepik permukaan air atau Microfelia douglasii atrolineta mempunyai panjang 1,5 mm dengan ciri-ciri pada bagian bahu melebar dan berwarna hitam mengkilap. Tungkai-tungkainya terletak pada jarak yang sama di sepanjang tubuhnya dengan alat mulut tipe penghisap. Umur kepik ini sekitar 45 hari dan setiap ekor betina dapat menghasilkan telur 100 butir. Kepik merupakan kutu air kecil yang pendek namun melebar. Serangga ini berwarna hitam dengan sedikit daerah berwarna abu-abu kecil. Jenis mangsa predator ini adalah wereng coklat, wereng hijau, wereng punggung putih, larva penggerak batang padi, dan yang baru menetas. Mereka menyuntikkan larutan beracun untuk melumpuhkan mangsanya. Seekor kepik saja dapat memakan 4-7 wereng setiap harinya. Kepik ini hidupnya bergerombol di permukaan air dan sangat aktif menyerang hama atau serangga yang jatuh di permukaan air dan tertarik oleh sinar. Nah, dapat kita ketahui kalau kita ke daerah aliran sungai atau ke tempat sungai pagi-pagi ataupun sore, banyak kita nampak serangga-serangga yang suka berdiri di atas permukaan air. Nah, itu yang namanya kepik permukaan air. Selanjutnya, kumbang koksi. Kumbang koksi ini merupakan predator yang bersifat polifag, yang berarti memangsa berbagai jenis binatang yang berbeda. Serangga ini memakan kutu daun dan kutu tempurung. Imago kumbang meletakkan telur di tengah-tengah koloni hama tersebut. Ketika telur menetas, larva instar pertama dapat dengan mudah mendapat mangsa. Fase instar dan imago aktif mencari makan. Gambar di atas menunjukkan fase larva dan imago kumbang koksi. Coccinellidae secara umum ada yang bersifat pemakan tumbuhan, pemakan jamur, dan predator. Sebagai predator, serangga ini banyak bermanfaat untuk mengendalikan populasi serangga lain pada tanaman budidaya seperti aphids, kutu putih, tungau, kembang tepung, kutu sisik kapas. Ini menurut Jonto pada tahun 2009. Selanjutnya yang ketiga, laba-laba merupakan salah satu musuh alami hama atau sebagai predator, terutama terhadap serangga sehingga dapat berperan dalam mengontrol populasi serangga. Laba-laba adalah predator polifag sehingga berpotensi untuk mengendalikan berbagai jenis serangga hama. Yang keempat, belalang sembah adalah predator dan sekaligus pemakan daging. Sebagian besar tercatat sebagai kanibal yang akan memangsa jenisnya sendiri. Belalang sembah terkenal sebagai predator yang rakus. Ini membuat belalang sembah sebagai musuh alami yang sangat efektif dan menguntungkan.
Selanjutnya, dalam ekosistem pertanian, kumbang tomcat berperan sebagai predator generalis karena memiliki mangsa berbagai jenis serangga, terutama yang berstatus hama. Oleh karena itu, kumbang ini memiliki peran penting dan perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan pengendalian hama dengan insektisida. Oleh karena itu, upaya tidak perlu dilakukan agar keberadaan kumbang tomcat dapat dilestarikan, tetapi populasinya tidak menjadi eksplosif agar tidak mengganggu manusia. Nah, perlu diketahui juga, kumbang tomcat ini juga bisa berdampak buruk pada kesehatan, terutama pada kulit manusia jika menempel di tubuh manusia. Jadi tapi tidak juga harus kita menghancurkan populasinya, karena kita ketahui bahwa kumbang tomcat ini sangat berperan penting dalam ekosistem pertanian, dalam khususnya itu tuh untuk mengendalikan hama. Selanjutnya, capung. Capung adalah salah satu predator yang sangat rakus. Seekor capung dewasa bisa mengkonsumsi 30 sampai ratusan wereng dan serangga lainnya setiap hari. Ada lebih dari 5.000 spesies capung di dunia, dan sebagian besar hidup di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Capung bisa dimanfaatkan petani untuk mengendalikan bermacam-macam hama, terutama di persawahan. Larva capung yang hidup di air akan memangsa wereng yang jatuh ke dalam air atau serangga lain yang ukurannya lebih kecil. Sedangkan capung dewasa akan memangsa hama lain di atas permukaan air, mulai dari wereng hingga kupu-kupu. Nah, walaupun kita tahu capung ini suka berterbangan dan juga makhluk yang kecil, tapi ternyata dia rakus juga ya. Selanjutnya, semut rangrang berperan sebagai pengendali hama tanaman secara alami. Semut rangrang mempunyai perilaku yang sangat agresif dalam mempertahankan wilayahnya. Di samping mereka kompak, pemberani, lincah, dan juga kuat. Dengan itu semua, semut rangrang tidak pernah gentar, bahkan sanggup melumpuhkan musuh-musuhnya meski berukuran hingga 100 kali lipat tubuhnya. Wah, memang tidak terkalahkan ya semut ini. Selanjutnya, jangkrik. Jangkrik merupakan hewan omnivora, artinya ia memakan daging dan tumbuhan. Tapi tak perlu khawatir karena jangkrik hanya memakan daun tua yang tidak produktif dan berbagai jenisnya jamur. Jangkrik sendiri terdiri dari 900 spesies. Jangkrik merupakan musuh alami yang efektif untuk berbagai macam hama. Jangkrik dewasa merupakan pemangsa telur, nimfa, dan wereng. Beberapa jenis hama yang menjadi favorit jangkrik adalah telur tenggerek batang, ulat gerayak, penggulung daun, wereng batang coklat, wereng hijau, dan masih banyak lagi. Salah satu musuh alami dari Eslitura adalah kepik pembunuh dari famili Edovidae, yaitu Rhinocoris fucipes, yang memiliki toksin yang mengakibatkan larva lumpuh, dan dalam waktu 4-5 menit tubuh larva akan dihisap sehingga mengakibatkan larva mengkerut, kering, dan akhirnya mati. Kepik dari famili Edovidae merupakan jenis kepik yang sangat rakus sehingga sering disebut dengan kepik pembunuh. Selanjutnya, penyebaran Belongisima begitu cepat dan telah menimbulkan kerusakan tanaman sehingga menyebabkan terjadinya penurunan produksi kelapa, bahkan kematian tanaman. Beberapa musuh alami Belongisima sudah dilaporkan berperan di lapangan dalam mengendalikan hama Belongisima. Musuh-musuh alami tersebut antara lain parasitoid Tetrasticus brontispiae. Tetrasticus brontispiae menyukai larva tua dan pupa muda berumur 1-2 hari sebagai tempat berkembang biak. Sebagai parasitoid yang bersifat gregarius, dari satu pupa terparasit bisa menghasilkan 7-41 atau rata-rata 20,25 imago parasitoid. Siklus hidup Tetrasticus brontispiae dalam pupa Belongisima rata-rata selama 17,43 hari. Alhamdulillahirobbilalamin, telah berakhirnya pembahasan tentang makalah kita, yaitu
keanekaragaman hayati, musuh alami, hama pada beberapa tanaman. Semoga bermanfaat dan menjadi informasi, dan untuk kedepannya semoga saya bisa membuat video yang lebih baik lagi. Mohon kritikan dan juga saran yang membangun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.